Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi framingan banyak pihak terhadap Mama Gufron atas sejumlah potongan ceramahnya, menurut saya lebih kepada sikap tendensius dan rasa permusuhan, bukan didasari atas landasan objektivitas yang tinggi. Beliau, Mama Gufron, adalah seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan kiprahnya di dalam membangun kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, sudah tidak bisa diragukan lagi. Tidak adil rasanya kalau kemudian menjas Mama Gufron ini sesat dan lain sebagainya hanya dengan salah satu sudut pandang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil hambiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urang Surau. Pada kesempatan kali ini kita ingin menjawab video yang telah kita tampilkan di awal YouTube ini. Sebetulnya insya Allah ada dua video yang mau kita reaksi, yang mana kedua ini adalah YouTuber yang saya anggap besar karena mereka memang memiliki subscriber sudah ratusan ribu dibandingkan saya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti video yang tadi, yang pertama tadi, di sana beliau beranggapan bahwa viralnya Mama Gufron ini karena adanya tendensius dan permusuhan. Betulkah seperti itu? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang beriman, tentunya kita tidak ingin agama kita ini diacak-acak. Adanya penyelewengan dan penyimpangan itu mesti kita luruskan, karena itu adalah perintah Al-Qur'an, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada segolongan dari kamu, kata Allah, orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita ketahui bahwasanya penyimpangan dan kemungkaran dari Mama Gufron ini banyak sekali, jadi mesti kita luruskan. Bukankah Rasulullah juga menyuruh, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah itu dengan power, dengan kekuasaan yang kau miliki, ataupun dengan kemampuan yang kalian miliki, kata Rasulullah, ya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau kamu tidak mampu, maka hendaklah berusaha mengubahnya dengan lisanmu. Inilah yang mampu dilakukan oleh para YouTuber yang ingin selamat agamanya, yang peduli tentang agamanya. Tentunya mereka tidak akan ingin, ya, agama ini adanya penyelewengan-penyelewengan di dalamnya. Tentunya YouTuber ini akan berusaha menjelaskan, meluruskan kekeliruan dari Mama Gufron ini. Ya, kemudian kalau dianggap ini adalah permusuhan, tidak. Saya belum pernah bertemu dengan Gufron, dan YouTuber yang lain mungkin juga tidak pernah bertemu dengan Gufron. Namun ya di sini sekali lagi tidak ada permusuhan, karena Rasulullah mengajarkan kita bahwa al-mu'minu kal jasari wahida, bahwasanya orang mukmin itu persis seperti sebuah tubuh, kata Rasulullah. Kalau satu yang sakit, maka yang lain juga akan ikut sakit. Mama Gufron ini lagi sakit, maka perlu dibina. Tentunya yang berwenang adalah dari pihak MUI, ya, bukan kita, ya. YouTuber ini hanya menjelaskan di mana kekeliruan dan penyimpangannya. Banyak sekali penyimpangan dari Mama Gufron ini, nanti kita akan tayangkan, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita sampaikan juga apa yang menjadi reaksi kita YouTuber ini pure, murni hanya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini ada kabar baru nih dari Mama Gufron. Sebenarnya saya mau membuat video tentang Mama Gufron sudah dari kemarin. Tetap pintar dulu lah gitu loh. Menghadapi narasi-narasi framing yang itu sebenarnya untuk bercanda, atau bahkan sebaliknya lah, punya misi tertentu. Itu memang repot, terutama di TikTok. Ya mungkin kata-kata Mama Gufron itu soal penjaga gawang lah, bicara dengan malaikat lah, dengan semut lah. Gini loh, pelaku tasawuf itu kebanyakan itu kalau berbicara itu
itu ada yang belak-belakan, tetapi tetap bahasanya kebanyakan lebih apa ya, lebih kepada majas, bahkan satir juga ada gitu loh. Beliau ini juga mereaksi bahwasanya viralnya Mama Gufron itu karena framing yang dianggap adalah lelucon atau lucu-lucuan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti itu anggapannya, ini sangat keliru sekali. Kenapa? Ya, banyak hal yang disampaikan oleh Mama Gufron ini bertentangan dengan akidah kita. Ya, masa ia dijadikan lelucon? Berani enggak kita mengatakan bahwa ketika Gufron mengatakan hadis Nabi dan dia mengarang-arang sendiri hadis Nabi, itu adalah sebuah lelucon? Tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Awas loh kata Rasulullah. Maqul inna rahmatan la juga sama sunnah wal jamaah. Wa maqul innaka ya inna rahmatan lama alayya ma fil fitrah. Wa masdi inna qaliya ma fil amsar. Al-qul inna rahmatan amsar. Aki inna rahmatan amsar. Wa maqul inna rahmatan ulama adri ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma faqali inna rahmatan lakal. Di dalam video ini ada 3 video yang berbeda, yang mana Gufron ini mengatakan kata Rasulullah, qala maqali rabbana maqali ma'allah itu. Ya, banyak sekali ya. Ini ada 3 video. Kenapa ini tidak kita tegur? Ya, adanya YouTuber Muslim ini untuk meluruskan ini. Tidak ada Rasulullah mengatakan, emang ada hadis Rasulullah bunyinya seperti itu, maqali. Tidak ada, sampai kiamat pun kita akan mencari apa yang disampaikan Gufron itu, tidak akan pernah ketemu bahwa itu adalah hadis Rasulullah. Emang ada hadis Rasulullah bunyinya seperti itu. Nah, kalau itu dianggap lelucon, na'udzubillah min zalik. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 6 berapa ya? 6465 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru faqad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Apakah dengan Allah dan ayat-ayat dan Rasulnya engkau berolok-olok, bersenda-gurau, menjadikan candaan? Tidak usah kamu minta maaf, kata Allah, sesungguhnya kamu telah kafir setelah kamu beriman. Ini bahayanya orang yang berolok-olokkan agama. Masa iya hadis Rasulullah sebagai candaan? Yang benar aja bahwa hadis Rasulullah SAW dijadikan candaan. Dan menurut beliau juga ya, menurut video yang kedua yang kita tayangkan itu, menurut dia itu biasa di kalangan tasawuf seperti itu. Na'udzubillah. Jangan dibawa-bawa tasawuf ya, karena di dalam tasawuf sendiri pun banyak aliran-aliran ya. Aliran menyimpangnya juga ada, aliran yang benarnya juga ada. Kita tidak menafikan tasawuf, bahwa tasawuf itu adalah bagian dari sejarah adanya di dalam Islam. Namun bukan seperti apa yang disampaikan Gufron ini. Masa iya seorang yang katanya tasawuf, mursyid dari tariqat Qadariyah Naqsabandiyah seperti ini, ucapannya kasar. Emang seperti ini diajarkan oleh mereka? Saudara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memang ingin meminta kepada MUI supaya ini jangan membias, supaya ini jangan berlalu lama, biar umat ini memiliki sebuah ketetapan ya. Kalau ini dibiarkan, maka ketahuilah kepada MUI ini nanti justru akan berimbas negatif kepada lembaga ini ya, sehingga lembaga ini dianggap oleh masyarakat nanti lamban, tidak tegas dengan adanya kemungkaran-kemungkaran. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tegaskan, yang kita bahas adalah Gufron, bukan pondoknya, bukan materi-materi yang di pondoknya, bukan kitab-kitab yang berada di pondoknya yang kita bahas, tetapi adalah omongan Gufron yang mengaku bertemu dengan malaikat, bisa berbicara dengan mayat dalam kubur, bisa berbicara, bisa memanggil malaikat, dan segala macamnya. Itu yang kita bahas. Ini yang mesti kita luruskan. Mari sama membahu, saling rapatkan barisan untuk menjaga agama ini dan menjaga akidah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين